Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Agnes Samadani kembali menjumpai Anda di Beranda TVRI Bengkulu. Dengan tema kita yang sangat penting tentunya transportasi Laut Bengkulu sebagai provinsi pesisir yang memang memiliki garis pantai dan juga pelabuhan strategis seperti Pulau Bae. Transportasi laut menjadi peran vital dalam mobilitas orang dan juga distribusi barang tentunya. Tapi tantangan infrastruktur, operasional dan juga kebijakan masih menjadi pekerjaan kita bersama. Dan juga untuk membahas ini terkait dengan tema kita transportasi Laut Bengkulu, sudah hadir bersama saya di studio TVRI Bengkulu ada Bapak Henry Kurniawan selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Halo, selamat sore Bapak Henry. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aktivitas hari ini lancar Bapak? Padat merayap tapi lancar. Padat merayap tapi lancar ya. Dan juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu ada Bapak Ratmiyadi selaku Kepala SDP Bengkulu. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Bapak siapa? Adi. Pak Adi ya, Ya. Panggilan akhir namanya ya. Ya. Oke, gimana Adi. kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana Pak? Akhir-akhir ini alhamdulillah kapal kami sudah operasi ke Pulau Enggano, itu sudah 2 trip untuk ngangkut BBM PLN dan Pertamina. Siang tadi jam 1 baru sandar di Pulau Bae kembali. Pulau Enggano yang sempat terisolasi ya Bapak ya? Iya, betul. Terisolasi beberapa hari seperti itu. Baik, terkait dengan tema kita, pemirsa di rumah juga bisa berinteraksi bersama kami via telepon ataupun WhatsApp di 0811 1013 210. Saya ulangi 0811 1013 210. Terkait dengan tema kita di sore hari ini, Bapak Henry sebagai Kepala Dinas Perhubungan, bagaimana sih Bapak sendiri melihat posisi strategis transportasi Laut Bengkulu sendiri dalam mendukung konektivitas dan juga dari provinsi maupun nasional sendiri, Bapak? Ya, terima kasih. Transportasi laut itu yang perlu kita tekankan bahwa transportasi laut itu adalah murah. Kenapa murah? Transportasi laut itu tidak bikin lautnya rusak atau berlobang seperti di darat. Kalau di darat jalan kita ada yang rusak, ada yang kecil. Tetapi kalau di laut itu kita bisa membawa muatan lebih banyak dan harganya lebih murah. Itu sebetulnya kenapa transportasi laut itu sangat strategis. Nah, kita memiliki pelabuhan yang besar dengan kapasitas yang besar untuk masuk di dalam alur. Nah, ini sebetulnya potensi kita secara strategis nasional ini adalah laut yang menghadap ke pelabuhan atau ke Samudra Hindia. Dan kita ini terhubung dengan Padang, kemudian terhubung juga dengan Aceh, dan juga terhubung dengan Selat Sunda. Nah, ini menjadi kawasan yang sangat strategis di dalam rangka transportasi produk-produk, baik itu produk mineral atau sawit, atau untuk transportasi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk minyak yang dipasok oleh Pertamina. Baik, untuk kondisi infrastruktur pelabuhan sendiri sejauh ini seperti apa Bapak, baik fisik maupun fungsionalnya sendiri? Ya, pelabuhan kita yang ada di Pulau Bae ini alhamdulillah secara fisik memang sudah berjalan ya, secara fungsionalnya berjalan. Tetapi memang betul kita butuh ada perbaikan-perbaikan, terutama di pintu alur. Tahun ini kita sudah 3,5 bulan, hampir 4 bulan
kita melakukan pengerukan, yaitu melalui Pelindo. Pelindo telah melakukan pengerukan, karena kenapa? Kalau tidak dikeruk, maka alur ini tidak bisa masuk karena ketutup dengan sedimen pasir yang masuk dari Samudra Hindia, yang seharusnya kedalaman alur itu bisa 6-12, sekarang itu menyisakan lapangan bola. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 7 itu sudah terbuka. Nah, itu. Tanggal 7 Bapak ya, sudah tanggal, mulai beroperasi. tanggal 7 ya, Pak. 7 uji coba kapal kita Uji masuk. coba kapal kita, dan memang betul pelabuhan kita ini butuh perawatan-perawatan, kayak seperti dermaga sandarnya juga butuh perawatan, tapi ini pimpinan kita sudah berkomitmen, Pak Gubernur sudah berkomitmen untuk memperbaiki. Baik, Bapak Adi sendiri mungkin bisa dijelaskan terkait dengan pengerukan Pulau Bayi sejauh ini seperti apa Bapak perkembangannya sendiri? Jadi pengerukan di Pulau Bayi ini cukup efektif karena sudah pakai kapal keruk Costa Fortuna 3 dari Batam. Jadi model pengurukannya jauh lebih efektif karena dia udah pakai teknologi, jadi dia langsung sedot, ngisap, langsung buang di tempat yang jauh. Jadi nggak lagi istilahnya harus dia hilir mudik gitu. Jadi dia di titik itu nyedot langsung buang di titik yang sudah ditentukan. Jadi untuk mulai kapal kami masuk itu betul tadi disebutkan tanggal 7 kita uji coba, tanggal 7 Juli. Nah, tanggal 8 itu kita langsung operasi jalan ke Enggano membawa BBM PLN karena di sana sempat 12 jam, jadi sekarang alhamdulillah sudah 24 jam operasinya PLN di Pulau Enggano, seperti itu. Baik, ini nantinya apakah akan ada pengerukan secara berkala Bapak? Ingat ini kan nantinya siapa tahu nanti pendangkalan berulang kembali Bapak ya. Jadi kalau tugas yang ngeruk ini Pelindo. Kalau menurut hasil rapat-rapat kami ini kan baru tahap pertama. Jadi tahap pertama ini kedalaman 4,5 dengan lebar 50 sampai 60 meter, ya ini yang udah kita uji cobakan udah bisa keluar masuk kapal, termasuk jumlah kapal CPO, kapal batubara itu sudah hampir 40 unit yang keluar masuk di Pulau Bayi dengan giliran, dengan terbatas. Itu maksudnya situasi kapal keruk kerja tapi kapal juga bisa keluar masuk. Jadi pas waktu air pasang, kapal kami juga ASDP itu bisa keluar masuk di waktu jam pasang. Nah, waktu jam surut itu kapal Costa Fortuna yang melakukan pengerukan. Seperti itu. Jadi nanti tahap kedua itu kedalaman 6 meter, lebar 100 meter. Tahap ketiga itu 200 dengan kedalaman 12. Jadi sampai 3 tahap. Sampai 3 tahap. Iya. Pengerjaannya itu berapa lama Bapak durasinya? Informasinya yang kami dapat itu sekitar 1 tahun, sampai termasuk revitalisasi pelabuhan Pulau Bayi, termasuk nanti ada penambahan breakwater di depan itu supaya pasir-pasir ini tidak gampang masuk lagi, jadi ada penahannya, termasuk penambahan sentrep, terus penutupan abrasi yang hampir 1 kilo itu akan ditutup melalui pasir yang dikeruk ini. Jadi memang pas di situ penempatannya. Karena ketika pendangkalan kemarin sempat membuat masyarakat ini juga ya Bapak ya, khawatir juga ya Bapak ya, apalagi pada saat kemarin itu BBM sempat terbatas dan juga sangat menghebohkan masyarakat. Semoga saja nanti ini bisa cepat terrealisasi Bapak ya, dan amin. cepat diselesaikan. Kita akan break sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita transportasi laut Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kami segera kembali.